hikmahnya ya dari dulu tuh ada mengajarkan memang lebih keras dibandingkan yang diorasi sekarang agak kurang keras gitu, agak lebih manja gitu. Kalau dulu memang kita benar-benar diajarkan belajar sendiri, cari sendiri, jadi sendiri akhirnya. Oke, balik lagi di Ngopi bareng Om Jim. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh nih, dari Cilegon sih jauhnya. Malam ini ada Pak Jona. Apa kabar Pak Jona? I'm fine, thank you. Baik. Sorry, bisa apa gue? Rambutnya serem nih. Kayak melawan gravitasi. Iya, mencoba-coba gimana gitu biar tidak terlalu tua. Jadi kayak nyelimuri. Iya. Kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah. Iya, betul. Biar menyelimuri ya. Gimana kabar hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, cuma beberapa hari ini gigi agak lumayan gimana gitu ya. Oh sama dong, saya juga sakit nih. Tak perhatiin emang beberapa bulan ini lagi musimnya mungkin. Oh. Aku pikir cuma aku doang yang sakit gigi. Udah 2 hari ini saya juga sakit gigi nih. Karena ada dampak sama demo-demo ini ya. Bisa jadi. Jadi gigi juga ikut protes. Betul, kaget, shock begitu melihat kabar itu. Gimana nih Pak Jena? Masih di dunia finance? Pembiayaan, leasing, Iya. masih apapun itu. Jadi kalau nggak salah nih, Ajuna nih bekerja di salah satu finance di Indonesia, namanya sekarang VIP Astra ya kalau nggak salah, atau VIP Group? Masih VIP Group. VIP Group ya. Oke. Salah satu perusahaan pembiayaan di salah satu perusahaan Astra. Oke. Ya. Kalau boleh tahu sekarang Pak Jona ini di bagian apa nih Pak? Alhamdulillah sekarang mudah menempati di posisi sebagai posisi head di departemen remedial. Baru berapa nih? Baru 10 bulan. 10 bulan ya? Baru 10 bulan. 10 bulan bukan baru Pak. Hampir 1 tahun udah. Dibanding teman-teman yang lain maksudnya. Oh Iya. itu juga kalau nggak salah Pak Jona cukup lama jadi VIP Group ini. Kurang lebih berapa tahun Pak? Gua masuk dulu 2010 bulan September, berarti September 2000 Terus 10 tahun dong. 10 dong. 10 ya? Iya, 2010 bulan September, sekarang udah Oktober 2020 berarti 10 berarti gue kemarin dapet bonus, tapi belum dapat nih bonusnya. perlu ditanyakan itu. Penting Pak. Aduh iya ya, gue nggak ngitung-ngitung masalahnya. Coba nanti sebagai mobil lah. Ya, tarik dulu. Tapinya Om Jim enak. Luar biasa. Sorry nih, gue sambil nyemak boleh ya? Oke, biar ada inspirasi. Betul, gue kalau nggak nyemak kayaknya butek gitu, gimana gitu ya. Kayak Ariel Noah ini. Iya, itu gue kan juga. Oh. Suara gue. Oke Pak, biar ada inspirasi. Biasa kalau orang nggak ngerokok katanya nggak dapat inspirasi. Nggak tahu sugesti, nggak tahu gimana, tapi emang iya. Nggak cuma ngerokok doang sih, kadang lagi di kamar mandi juga. Itu harus ada itu. Soalnya kalau nggak ngerokok katanya nggak gimana gitu. Pernah udah persiapan prepare, nyari rokok. Mau nggak mau pakai lagi cari rokoknya. Malah kemana-mana nih. Tadi balik lagi bahas ke sudah berapa lama di VIP Group ini. Pak Jona tadi bilang dari tahun 2010. Iya. Di bulan September ya, berarti udah sekitar 10 tahun. Nah, diingetin itu langsung ingat bonus ya. Iya, besok berarti tanyakan air. besok gua tanya ini, harus gua tanya nih. Lumayan Pak. Iyalah. Kan katanya mau bilang lah. Iya betul. Biar gue kayak Om Jim, ngopi bareng Om Jim, gue nyari inspirasi gue apa ya kira-kira ya. Bagi si waktu luang lumayan, anak gue aja udah ada loh channelnya. Masa gue nggak ada? Nah, masa apa? Pasti perjalanan 10 tahun itu penuh liku-liku dong Pak. Jelas. Namanya perjalanan itu nggak mungkin lurus, pasti ada. Namanya naik turun kanan kiri belok terus jalan segala macam lah. Nah, namanya hidup itu kan nggak ada yang semulus. Apa namanya, tahu ya Pak ya? Iya betul. Nggak seempuk tempe juga. Ya, ini mungkin teman-teman pengen tahu nih Pak, perjalanan karir
2010 sampai sekarang 2020 nih nggak mungkin dong begitu masuk langsung jadi section head, nggak mungkin dong kan. Berawal dari mimpi sama doa dalam hati aja sih. Dalam arti dulu nggak pernah kepikiran ada di posisi saat ini, dan nggak pernah berpikiran kalau bakal bekerja di salah satu perusahaan Astras juga. Ya, jadi lulus kuliah gua gua masuk 2011, gua lulus kuliah 2010. Sorry, gua klarifikasi nih ya. Iya. Gua lulus, salah tadi katanya. iya, gua lulus 2010, nyari kerjaan ternyata memang bener nggak segampang orang bilang, kecuali bokap lo pejabat atau punya jabatan orang dalam. Ya, bokap gua dulu, ya sekarang udah pensiun dia. Dulu masih bekerja di salah satu BUMN terbesar juga di Banten, di Cilegon juga. Ya, nggak perlu gua sebutin kan ya. Nanti iklan ya. Channel gue sebesar apa sih? Iya, dari zaman gua STM, lulus STM, coba tes segala macam, lulus kuliah gua tes ke semua industri, kayaknya berpikir gak ada jodoh di industri. Semua udah coba kemana-mana. 2011 iseng lamar, awalnya nggak tahu ini perusahaan apa, dan gue tuh baru tahu selama gue tinggal di Cilegon dari kecil sampai lulus kuliah, itu di situ ada yang namanya perusahaan tersebut. Gitu, alhasil dipanggil lah kan, dipanggil 2011, gue bingung, ya sebelumnya gue udah baca dulu background profile company-nya apa, seperti apa. Udah gitu. browsing lah. Iya, browsing. Basic gue bertolak belakang jelas, gue lulusan teknik elektro, berkecimpung di dunia pembiayaan yang isinya pasti otomatis nggak jauh beda dengan finance atau pembukuan dan berurusan dengan uang lah pokoknya. Kan seperti itu. Di situ ditanya, saat itu gue langsung di interview sama section head-nya. Ada 2 section head dari departemen CR1 dan remedial. Tanya, mau ngelamar jadi apa mas ya? Saya tanya balik, yang dibutuhkan di sini apa? Di sini ada 2 pilihan yang dibutuhkan, antara verifier dengan collection. Nah, orang awam nggak ngerti kok, bukan soal nggak ngerti, emang nggak ngerti apa itu verifier, apa itu collection kan gitu. Ya dijelaskan bahwanya kalau verifier itu intinya bakal arahnya ke survei lah, surveyor dulu bahasanya, dan di collection ya pulang lagi, kasarnya seperti itu. Nah, udah dijelasin gitu, ditanya lagi, jadi mau milih yang mana? Tak tanya balik lagi, ini orang gak mati, gue baru kali ini di interview gue nanya balik, biasanya gue gak pernah nanya-nanya, biasanya gue tanya, gue jawab, jadi gue saking penasaran aja, karena memang ini kalau sampai gue lepasin sayang gitu, dan sayang lumayan juga di perusahaan gitu. Tanya lagi, gue nanya di situ yang menjamin buat kedepannya gue apa, karena pada saat itu gue udah berpikir gue setahun gak dapat kerja. Kalau sampai dapat cuma sistem kontrak, oke lah, gak masalah, tapi kalaupun kedepannya gue mikir lagi mau sampai kapan gue dikontrak terus. Orang butuh kejelasan yang jelas, kepastian segala macam. Status gitu ya? Iya, dijelaskan. Ya gak enak dong kalau digantung-gantung ya. Dijelaskan bahwasanya pada saat itu untuk status yang bisa menjadi karyawan tetap adalah cuma di collection. Mau dapat itu mau gue nagih dong. Gitu. Tanya, ya udah gue collection kalau gitu. Kenapa mau collection? Ya jelas, karena tadi sampaikan jelas kan. Karena apa yang dibutuhkan, kepastian untuk karir kedepannya apa. Dan sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya di jenjangnya juga lumayan menggiurkan juga, jenjang karirnya ya. Cepat juga kan gitu. Kenapa kok di survei nggak bisa sistemnya langsung ini pak, hanya kontrak ya? Soal teknisnya memang hanya di collection lah bahasa itu, dan itu di lokasi tempo cuma 3 bulan waktu itu. 3 bulan bayangin, 3 bulan itu hitungan ke 3 bulan itu bulan puasa. Gue inget gue masuk akhirnya itu bulan Juni, Juli, Agustus
Agustus itu gue inget pas puasa itu Juni itu 3 bulan gue mikir 3 bulan gue nggak pernah nagih kan gitu 3 bulan Pak kalau saya nggak target itu gimana ya udah saya kembalikan ke perusahaannya mampus udah mati gue. Terus gimana Pak konsepnya maksudnya harus seperti apa itu ya gue yang lebih ceriwis dibanding yang gue sebelumnya itu karena gue lumayan tertarik kan gitu ya sementing progres segala macem lah dan singkat cerita akhirnya gue dipanggil suruh masuk ya salah awal baru namanya ini masih suruh tandem kan biasanya tandem dan kebetulan tandem waktu itu juga belum yang namanya nagih itu belum ketahuan gue cuma ditandemin masih biasa-biasa aja gitu ya hasil gue dilepas akhirnya dilepas dikasih kayak bahan penugasan gitu segala macem udah cuma lagi aja kepar gitu anak ayam kepar lo nggak ngerti ini apa terus ini yang gue yang sama diri gue gini gue dari kecil di Cilegon begitu dikasih itu alamat gue nggak ngerti ini di mana kata gue waktu itu megang dari wilayah BBS sampai Citangkil ujungnya ketemu sama Raya mentok gue baru dengar nama daerah itu ini di mana kan gitu jadi ya sembari proses sembari bingung sendiri akhirnya punya prinsip berpikir kalau seumpama gue begini aja nggak bisa apa maksudnya nggak bisa mengikuti yang lain mau gimana mau gue bisa gitu gue ingat waktu pas sebelumnya pas di interview respect lagi sebelum ditutup pas interview ditanya kalau kamu nanti diterima di sini kira-kira 10 tahun ke depan apa nanti yang akan kamu tuju? Oh, gak mungkin Pak, insya Allah posisi Bapak itu yang saya tuju. Ya Alhamdulillah ya. Sebelum 10 tahun ya ini? Iya, 9 tahun ya? Iya enggak, malah di luar dari target kan maksudnya, Alhamdulillah. Ya sebelumnya dari di sini ya maksudnya dulu awal dari mulai karir di bawah itu ya semua pasti belajar lah ya. Belajar dalam arti gue juga belajar dari lingkungan, dari teman-teman, dari yang sudah lama, dari kemauan gue sendiri maksudnya. Gue punya prinsip kalau yang lain bisa kenapa gue enggak? Dan kalau mau bisa berarti gue harus belajar. Intinya dari diri sendiri benar balik ini. Memang nggak gampang. Mungkin bagi orang cuma nagih ketemu orang bla bla segala macam. Tapi di situ banyak drama yang harus kita jalanin dan harus kita benar-benar perankan gitu. Ya alhamdulillah singkat cerita 3 bulan lewat itu di bulan terakhir sebelum gue dapat resmi karyawan tetap di bulan puasa yang udah gue jalanin gue berpikir puasa ini gimana caranya gue mikir gitu bulan puasa orang-orang kalau pagi pada emosian doang bawanya gitu. Nah akhirnya ya gue berpikir aja intinya gini semua orang udah punya tanggung jawab masing-masing dan punya rezeki masing-masing. Yang penting gue jalanin, gue sampaikan dengan benar apa yang jadi permasalahan dari masing-masing konsumen dan kita jelaskan dengan benar insya Allah bisa. Dan alhamdulillah begitu di bulan depannya kita dipanggil nih yang baru-baru. Gue waktu itu ada yang barengan gue ada 3 orang masalah 3 orang. Dari 3 orang 2 orang yang lanjut 1 enggak. Ya 2 orang, alhamdulillah gue sama yang satunya dipanggil itu udah gede-gede nih. Gue udah kesini sekarang zaman dulu nggak dikasih tahu tuh yang namanya lo target lo berapa harus berapa bagaimana pokoknya lo nagih aja pokoknya gitu. Nggak dikasih ini ya arahan juga ya. Lo harus sampai sekian lo belum nggak tahu itu emang strateginya dulu SPV gue atau emang gayanya dulu tuh nggak tahu gimana gitu tapi ya apa namanya ya dari dulu tuh ada mengajarkan memang lebih keras dibandingkan yang di orang sekarang agak kurang keras gitu agak lebih manja gitu. Kalau dulu memang kita benar-benar diajarkan belajar sendiri cari sendiri jadi sendiri akhirnya ya singkat alhamdulillah 3 bulan naik dapatlah itu karyawan yang PK status segala macam di lapangan kurang lebih sekitar 1,5 tahun 2000
2013 bulan Mei gue inget tuh. Gue naik sebelum gue ditawar jadi SPV, alhamdulillah naik di bulan itu ya Di tahun 2013 nya berarti ya. 2013 nya 2013 juga, dan di situ juga sempat ketemu dengan rekannya Om Jim juga yang dulu pernah yang sempat ada di Kesini ya. interview, Om Bucek ya, Om Bucek semoga masih kenal gue ya. Sama salah satunya bapak satu ini juga. Dulu termasuk gue juga collection tim dari lu ya, Dio. Iya. Anak berapa lama dulu? Setahun deh. kurang lebih lah ya. Kurang lebih setahun ya. Iya. Ya mungkin jalan takdir memang udah Iya. dijalankan ya. Iya. Cuman ngucapin terima kasih Pak Didik. Iya Pak Didik ya. Iya. Iya benar Pak Kalau Didik. nggak ada Pak Didik gue nggak mungkin ada di sini. Iya betul. Kadang orang berpikir apa yang menjadi terburuknya dia belum tentu loh. Iya. Gitu. Memang jalan Tuhan memang sadari sih. Unik. Unik. Iya. Kadang kita berpikir kok bisa apa? Gue nggak terima atau bagaimana gitu. Tapi insya Allah semua ada hikmahnya. Yang penting ikhlas sih kuncinya. Iya betul. Iya. Betul Boy. Yang penting ikhlas. Kita- Mau gimana juga kita harus ikhlas. Kita kerja kalau masih gerumul gitu lulu segala macam, buset lo bisa ngejalanin dengan benar ataupun dengan happy. Intinya tadi ikhlas happy, lo sadar dengan tanggung jawab udah. Benar. Gitu. Seberat apapun, bagaimanapun, insya Allah itu pasti akan dijalani. Iya. Kan Kalau gitu. kita ikhlas mah mudah ya. Enteng gitu. ya. Iya. Jadi di bawahnya ya gitu aja gitu. Bukan berarti kita nggak tanggung jawab, tapi ya kita mencoba menghibur diri setidaknya gitu loh. Ya ada SPV sampai 2000 lama gue di SPV. Lama. Di Cilegon pernah sempat juga di 2015 dikasih apa maksudnya kepercayaan dalam arti suruh membantu yang di pos waktu itu pos Anyar Pas anyar ya. 2015 2015. 15 atau 16 gue lupa sampai 2019 akhir itu Di sana cukup lama berarti. ya. ya udah cukup lama jadi anak pantai Nah, dan di Masih situ gue nemuin keluarga baru, nemuin pemikiran baru, mindset baru, dan semua yang sebelumnya gue nggak pernah pikir bisa lebih kebuka dan bisa lebih luas gue mikir. Yang sebelumnya gue ada di cabang dan pindah ke pos, benar tadi ya lo bilang pada saat ke pos gue rada sempat gimana gitu pikirnya jelek gitu ya. ya pokoknya intinya Gua dibuang. ya karena tadi balik lagi dalam penyampaian sebenarnya sih. Dalam penyampaian itu dari diri gua, karena gua di awal sudah disampaikan bahwasanya di sini akan siap ditempatkan di mana saja. Kalau bagi gua nggak masalah, mau di mana aja, sama di Banten tapi. Enggak, tenang, namanya rezeki di mana aja, gue yakin itu ada, kan gitu. Ya cuma tadi dari cara penyampaian aja mungkin ada sedikit miss gitu. Tapi setelah di jalan-jalan ini ternyata memang ada sesuatu hikmahnya yang kita nggak sadarin gitu. Di situ gua banyak dapat ilmu lagi, semua yang nggak pernah gua pikirkan sebelumnya. Gua bisa lebih luas lah pemikiran gitu, nggak sesempit yang sebelumnya. Kalau misalnya andai kan lu nggak dipindahin ke sana, mungkin lu nggak bakal jadi seperti ini juga kan? Ya itu juga. Dan nggak tahu juga, mungkin udah nggak di situ lagi kali. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, intinya tadi lah. Nerimo, nerimo, ikhlas, jalankan, kan gitu. Iya, benar. Insya Allah itu sudah ditakdirkan seperti itu. Ya, dan 2019 akhir Desember, sebelumnya gue udah ditesin ke HO untuk buka segala macam. Di 2019 akhir kemarin gue dapat kabar dari BM kalau siap untuk naik. Oh siap Pak, antusias nih, antusias Pak. Tapi di departemen remedial gimana? Nah itu departemen yang selama ini gue nggak pernah pegang dan gue nggak pernah tahu itu. Ya kita sama-sama tahu remedial itu identik dengan konsumen yang maaf-maafnya bermasalah dan waktu bermasalah secara keterlambatan sudah lebih dari 2 bulan ke atas. Otomatis sudah banyak masalah sendiri tuh konsumen. Dan tipe satu ya entah finansial, entah apa segala macam kan seperti itu. Banyak kasusnya lah. Iya, udah.
Sedangkan gue sama ini nggak pernah megang namanya itu departemen itu. Semuanya tadi itu balik lagi. Nomor itu pas closing dikabarin cuma dikasih waktu 5 menit. Buat Pikir, gue belum makan. Lagi pas tegang-tegangnya, tahu sendiri kondisi closing. Ya. Tahu sendiri kondisi closing gimana. Aduh, kata gue gimana ya. Akhirnya gue diskusi dengan kampus gue. Ya, di situ kan gue nggak bisa dong gue mikir sendiri. Gue butuh orang yang bisa lebih dewasa lagi. Ya, intinya meyakinkan lagi keduanya, bisa lebih membuka lagi pikiran gue kan gitu. Ya memang waktu itu pas diskusi ada satu penyampaian ataupun titah ataupun amanah ataupun apalah itu. Orang gue bilang kalau nggak dijalankan sekarang mau kapan lagi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun kamu nggak jalan sekarang, tetap nanti kalaupun karirnya lanjut akan ketemu dengan departemen itu berkecimpungnya dan akan lebih sulit bagi kamu. Kenapa nggak ada sekarang belajarnya? Aku mikir, oh iya, kenapa nggak sekarang aja ya? Kayak gitu, tantangan. Nah, memang benar yang namanya zona nyaman itu nggak baik kalau lama-lama kita di situ. Benar. Gitu, kita harus benar keluar dari zona nyaman itu biar memperkaya, dalam arti memperkaya itu ilmu kita, ya lebih lagi ke wawasan kita juga, ya apapun itu. Ya akhirnya gue balik lagi, insya Allah udah jalannya. Ini pasti sudah dijalankan. Terlepas ada masalah dan segala macamnya, itu udah suatu proses. Gitu. Proses itu nggak nyaman. Betul, nggak ada orang yang bisa apa yang dia pengen tanpa melalui proses yang sulit atau bagaimana. Kan gitu. Cuma mie doang yang instan. Mie juga perlu direbus. Oh iya bener ya. Nggak ada mie yang langsung makan. Ini remes. Anak mas. Ya alhamdulillah per Januari awal tahun dengan izin dari BM Kementerian Kepercayaan, akhirnya gue alhamdulillah bisa menempatkan apa yang gue sampaikan pada saat ini. Kemampuan lo gimana, kalau lo kurang berarti lo harus apa yang bisa lo tambahkan, improve lo seperti apa. Semua kerjaan insya Allah itu sudah ada porsinya dan solusinya juga sudah ada. Yakin aja, maksudnya yakin dulu dengan apa yang lo kejar. Insya Allah kalau emang lo fokus, lo target dan target lo targetnya atau mau lo fokusin, lo seriusin, jalanin dengan ikhlas dan gue sih jalannya apa yang sekiranya bikin gue enjoy